Intinya kita tuh budaya kita sangat luar biasa. Ya lo bisa lihat seni-seni kita tuh kayak luar biasa banget, Dav. Dan orang-orang Indonesia tuh adalah orang-orang kreatif. Betul. Gitu. Jadi potensinya tuh sangat luar biasa gitu. Waduh, Tapi Pak. waktu itu sempat kayak agak, kayak jujur agak nggak mau deh gitu. Jujur tuh waktu awal-awal gue tuh nggak mau Dav masuk karena gue udah terlalu senang dengan bubble gue udah terlalu senang sama apa yang udah gue bangun gitu. Tapi kan kita harus keluar dari comfort zone kita pasti kan. So, habis itu pas gue masuk ke City Corp, ke perusahaan bapak, gue bilang sama bapak, oke, gue masuk, tapi ada beberapa syarat, ada beberapa terms and conditions, ya kan, negosiasi dong pas masuk. Ya gue harus bikin unit sendiri, gue mau punya full control dan segala macam karena gue masih mau belajar juga dan tralalanya. Akhirnya gue masuk. New challenge, of course, besar banget challenge-nya, lebih banyak lagi permasalahan-permasalahannya gitu ya. Tapi yang gue paling seneng adalah Dav, ternyata yang gue buat dulu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Dengan gue masuk ke City Corp dengan resources yang lebih besar, dengan talent yang lebih besar dan lebih luar biasa, gue bisa making impact dan different lebih cepat dan lebih besar lagi gitu. Jadi itu yang bikin gue excited. Tapi di sana orang-orang malah lebih yang kayak takut sama lo dalam artian kayak ini anaknya Pak Dir nih gitu loh. Atau lebih yang kayak malah men-challenge lo balik gitu. Ada banyak sih, ada yang beberapa yang justru nggak suka dengan adanya gue karena gue membawa perubahan. Karena kan orang-orang banyak yang suka comfort zone kan, jadi nggak suka membawa perubahan. Yang kedua ada yang very excited karena udah pingin ada something yang new and fresh gitu ya. Yang ketiga adalah ya of course kayak tim-tim gue dan segala macamnya ya, they challenge me every day, and that's what I like gitu. Memang gue punya working culture di mana ya kita sangat bebas untuk men-challenge each other every day. Dan gitu. Dari challenge itu kan pasti membuat bikin pemikiran yang lebih baik kan. Betul. Gitu sih. Jadi kayak apalagi di tim gue tuh yang paling kita suka tuh adalah we love problems, Dav. Kita suka masalah. Kenapa? Karena masalah itu adalah opportunity kan untuk kita untuk bisa memberikan solusi-solusinya, inovasi baru apapun itu yang untuk menyelesaikan solusinya. Jadi it's fun lah, Dav. Apalagi kan di City Corp tuh industrinya banyak banget ya. Ada mulai dari finance, entertainment, media gitu. Jadi scope-nya luar biasa banyak dan gue juga masih harus belajar banyak juga gitu. Tapi it's fun. That's interesting when you said like you like problems gitu loh. Karena gue juga ngerasa sekarang kayak dulu kalau ada konflik dan problem tuh gue I try to stay away kayak aduh apa sih udah deh ngomongin. But no, problems itu harusnya kita temuin, kita jalanin bareng karena don't run away from problems, right? Dan problems itu opportunity juga, Dav. Karena dari problems itu lo bisa jadi tahu solusinya apa dan solusinya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Right. So talking about creativepreneur, right? Yeah. I can see that tadi yang lo juga bilang lo pengen menjadi pelopor juga kreatif industri di Indonesia. Lo pengen mengembangkan kreatif industri Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, kayak ini salah satu temen gue Kai di sini. Dia juga sempat cerita bahwa dia tuh pengen di kreatif industri, tapi of course ada sedikit ekspektasi masalah dengan orang tua. Ya namanya juga orang tua pengen terbaik buat anaknya kan ya. Cuman kan lo pasti juga bertemu banyak anak kreatif mungkin yang juga curhat sama lo, aduh aku pengen banget, this is me, I can explore, aku pengen jadi seniman tapi orang tua aku nggak mau. Apalagi mungkin anak laki yang kayak hey aku kan nanti akan jadi imam keluarga tapi orang tua aku tuh nggak percaya aku bisa kayak make berkarya dan make money out of this. So how do you feel and what do you think about it? I think now the creative industry tuh lagi hot-hotnya. Has grown so much, of course. Yes, creative industry tuh potensinya sangat luar biasa. Dan gue tuh selalu percaya bahwa ekonomi Indonesia tuh nantinya akan di-lead sama the creative economy gitu. Creative industries. Dan sekarang lo juga bisa lihat, Dav, bahwa semakin banyak creative entrepreneurs. Semakin banyak creative entrepreneurs, seniman-seniman atau pelaku-pelaku kreatif yang sudah mulai berpikir the business side of it, punya entrepreneurship mindset. I think that is so important untuk siapapun sih sebenarnya, Dav. Lo nggak usah jadi pengusaha, tapi menurut gue lo harus punya entrepreneurship mindset. Dalam arti lo harus bisa nge-lead, lo harus bisa mengkomunikasikan objektif lo dengan benar, lo juga harus mikirin the financial or the business side of it gitu kan, karena emang manusia harus survive gitu kan. Jadi ya basically sebenarnya I think it's very important untuk the creative entrepreneurs untuk terus
terus thrive gitu. Jadi ya basically dulu waktu awal gue juga masuk ke creative industry, tapi kan gue di dunia event kan. Which is itu kan sebenarnya emang kentalnya di bisnis kan. Tapi di dunia event itu gue belajar mulai dari A sampai Z. Dan gue bersyukur banget gue tuh awalnya masuk di dunia event. Karena gue belajar mulai dari organisasi ya. Gue belajar mulai dari meyakinkan orang. Gue belajar soal finance-nya juga. Gue belajar soal marketing side-nya, business and all kan. Dan I think that's very important untuk pelaku-pelaku industri kreatif untuk mulai berpikir soal that side of it ya, the entrepreneurship side, the business side of it. Dan caranya gimana? Caranya adalah lu berkolaborasi. Gitu. Jadi nggak usah kalau misalkan emang lu merasa I wanna focus on my art, I wanna focus on my work. Tapi gimana ya cara gue bisa memasarkannya? Gimana ya caranya gue bisa terus survive? Gimana caranya segala macam? Ya lu partner, lu berkolaborasi sama orang. Gitu. Jadi I think that's important ya, sekarang zamannya nggak bisa berdiri sendiri ya. Contohnya kolaborasi itu misalnya gimana? Harus kolaborasi. CXO Media berkolaborasi sama banyak pihak. Ya kita berkolaborasi sama banyak animation studio dan segala macam. Kita juga baru invest di one of animation studio juga karena kita mau membantu mereka di business side of it-nya karena produk mereka, karya mereka udah bagus banget. Jadi we help them. Jadi menurut gue ya dengan kolaborasi sih. Jadi sama-sama naik lah ya, misalnya sama-sama naik, sama-sama besar. Misalnya lu jago di apa, gue jago di bisnisnya. Ayolah kita collab gitu loh. Dan menurut lu kenapa tadi creative industry itu will be our next big thing in Indonesia? Why do you think that opportunity? Karena Indonesia itu adalah negara kreatif. Negara seniman. Betul, itu kita tuh Kinan bilang gitu waktu itu. Kinan Pierce in our third episode ya. Iya, intinya kita tuh budaya kita sangat luar biasa. Ya lo bisa lihat seni-seni kita tuh kayak luar biasa banget, Dav. Dan orang-orang Indonesia tuh adalah orang-orang kreatif. Betul. Gitu, jadi potensinya tuh sangat luar biasa gitu. Dan ya again gitu kan, dengan adanya kreativitas, dengan adanya inovasi, karena kan kreativitas itu bisa menyelesaikan banyak masalah juga kan, Dav. Nah menurut gue creative entrepreneurs itu adalah entrepreneurs yang sangat resilient, karena saat kita dikasih masalah justru disitulah kita jadinya berpikir kreatif dan bisa berinovasi dan segala macamnya. Yang ketiga adalah creative entrepreneurs tuh selalu punya that unique selling point, that identity gitu loh. Biasanya produk-produk kita atau service-service kita tuh ada storytellingnya, ada narasinya, ada different perspective dan segala macamnya. Itu kan yang menarik kan sebenarnya. Itu yang nantinya bakal jadi lebih sustainable. Karena creativity itu sebenarnya salah satu yang membantu sebuah bisnis untuk menjadi bisnis yang sustainable. Jadi I think tadi itu because sih gue selalu percaya. There's new exactly, things, there's innovations, there's new things gitu. Itu sih. Wah gila. Terus I wanna talk about jadi bagaimana staff milenial Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu gimana sih orangnya? Ya Jokowi. Putri, hari ini kita pengen diskusi. Pak Jokowi adalah sosok orang yang sangat humble, ya. Yang kedua adalah sangat terbuka sama new ideas, sangat peduli sekali sama masyarakat pastinya gitu ya. Dan kaget sih sebenarnya Dav, kayak ternyata terbuka banget ya untuk kayak solusi-solusi baru, mendengarkan saran-saran anak muda gitu. Jadi itu sih dan gue lumayan sangat kaget karena gue waktu itu dipilih jadi staf khusus presiden. Ada berapa staf khusus? 7. Ada 7. Itu ada bidangnya masing-masing maksudnya. Jadi ada emang fokusnya masing-masing gitu. Jadi waktu itu tuh awalnya lumayan kaget, gue ditelepon, disuruh datang gitu. Pas datang gue disuruh presentasi di depan Pak Pratikno sama beberapa presentasi timnya. Apa itu? Presentasi tentang karya-karya gue aja. Okay. Itu lagi ada banyak orang. Jadi gue kira ini cuma kayak sharing session kali ya gitu. Terus tiba-tiba udah gue nggak ada kepikiran apa-apa. Terus tiba-tiba kayak a week after that ditelepon kayak Put gitu, Pak Jokowi meminta kamu untuk menjadi staf khusus presiden, kamu mau apa enggak gitu. Terus the first thing yang gue waktu itu bilang adalah gue bilang gitu, karena gue nggak tahu, karena gue bener-bener kayak oke, staf khusus presiden tuh kerjanya apa, ekspektasinya apa, dan segala macam ya kan gitu. Habis itu akhirnya gue dateng,
terus habis itu di brief, dikasih tahu goalnya apa, KPI-nya apa, dan segala macamnya. Terus habis itu kayak gue merasa oke, I think this is a good opportunity buat gue bisa berkontribusi lebih nih gitu. Ya of course habis itu gue kasih tau bapak gue juga kaget karena bapak gue merasa loh kok nggak ada yang minta izin dulu nih, nggak ada yang telepon dulu nih gitu kan. Terus habis itu bapak bilangnya udah intinya ya semua keputusannya ada di kamu. Ya udah. Jadi benar-benar is all Akhirnya karya lah yang berbicara akhirnya ya, gue bukan. kayak oke gitu. Abis itu gue merasa kayak waduh, gue sempat agak insecure juga sih Dev, kayak gila gue tuh masih umur 23 kan. 23. Gue masih umur 23, terus kayak gue merasa kayak gue doing enough nggak ya untuk gue ada di posisi ini gitu. Gue iya kayak am I good enough dan segala macam. Jadi waktu banyak tiba-tiba gue trending topik ya di Twitter ya, waktu pas gue dilantik gitu ya, justru yang ngeremehin gue dan segala macamnya udah nggak ngebuat gue merasa gimana lagi, tapi justru yang berekspektasi dan yang mendukung gue itu malah yang bikin gue jadi takut. Oh gitu. Karena gue merasa bukannya memotivasi tapi takut juga at the same time dah. Kayak aduh gitu, orang punya ekspektasi ini lagi ke gue gitu. Aduh, orang berharap gue bisa begini, bisa begitu, bisa membawa perubahan gitu. Nah itu kan jadinya gue kayak aduh, gue ini nggak ya, gue am I good enough nggak ya gitu, gue bisa nggak ya gitu. Tapi again itu kan jadi motivasi lagi ya. Iya. Tapi gitu sih. Tadi kan kita sempat ngobrol sebelum di sini ya, kayak today wanna list itu ada Hai Paniko. Oops, bisa dikat. Anyway, kan tadi sempat ngobrol kan kayak do they listen to you much? Kayak maksudnya kan kalau yang gue sempat dengar dan gue sempat pelajari juga di Indonesia juga. Dulu juga sempat bahas tadi misalnya juga di City Corp juga the old system the old people just like to do it their own way. Dan gue juga lihat kayak misalnya Pak Nadiem Makarim itu pengen pengen try new things, itu kayak susah banget karena they don't like it and they feel like they're senior in it. Dan sebagai lo anak muda, apalagi lo staff khususnya bagian kreatif ya. Jadi gue fokus di creative industry sama UMKM. Betul. Nah, kreatif industri lagi, kreatif nih hal yang baru lagi nih. Dulu kan belum besar ini, sekarang udah mulai pelan-pelan lebih besar. Itu mereka bener pengen listen to your feedback and actually implementasikan itu. Gue tuh udah beberapa kali memang sangat dekat dan banyak berkolaborasi sama Pak Teten, Menteri UMKM kita. Dan alhamdulillah proyeknya udah jalan, udah beberapa kolaborasi yang jalan, dan gue memang selalu seneng banget bekerja sama Pak Teten karena punya visi misi yang sama, kita punya tujuan yang sama juga gitu ya, untuk memajukan UMKM gitu. Jadi kalau sama beberapa orang yang sudah mengerti gitu ya, nggak ada masalah sih. Karena gue juga masih harus banyak belajar kan dan mendengarkan mereka juga gitu, karena gue memang nggak punya experience selama mereka juga gitu. Tapi of course pastilah ya Dav, ada yang kayak ngeremehin apa dan segala macam, dan itu kan memang selalu terjadi juga gitu, apalagi lo masih muda dan nggak bisa dipungkiri bahwa ini di professionals ya, di professionals life adalah ya lo kalau misalkan perempuan lo pasti masih ada yang kayak dipandang sebelah mata lah. Karena itu dan walaupun culture kita dan walaupun kayak pingin banget untuk nggak diomongin gitu ya, cuma itu memang terjadi gitu. Dan waktu itu gue pernah ngobrol sama Bu Sri Mulyani gitu ya, terus Bu Sri bilang gitu bahwa salam kayak, ya Bu Sri bilang gitu gue bahwa kayak Put ya memang belum banyak kayak perempuan-perempuan yang ada di atas, belum banyak perempuan yang menjadi leader, tapi once you're there lo nggak boleh salting, lo nggak boleh salah tingkah, lo nggak boleh malu-maluin, karena lo punya tanggung jawab untuk ngasih lihat yang lain juga bahwa perempuan tuh capable loh gitu, kita tuh tahu lo maunya apa gitu. Jadi itu pesan-pesan yang gue selalu ingat gitu. Jadi kalau misalkan gue di posisi manapun gitu, apalagi gue di bisnis, itu kan male dominated ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh gue meeting sama CEO tuh gue perempuan sendirian gitu. Jadi gue juga selalu ingat bahwa Put, lo nggak boleh salting, lo harus tahu lo maunya apa, lo harus bisa bisa jadi sosok yang baik untuk nantinya membuka lebih banyak pintu lagi buat other women. Dan itulah kenapa lo bikin Elevate Women. Betul, itu kenapa gue bikin Elevate Women gitu, karena waktu itu gue sedih banget gitu. Faktanya adalah cuma 2,8% entrepreneur perempuan yang diinvest oleh VCs. Abis itu gue merasa gila, ini something wrong karena banyak banget woman entrepreneurs gitu. Dan dari situ ya udah akhirnya kita bikin Elevate Women, modelnya kayak Shark Tank.
Jadi creative entrepreneurs yang perempuan pitch their business, terus nanti bisa diinvest sama VCs gitu. Dan invest yang dibimbing. Kenapa? Dibimbing juga nggak? Dibimbing juga ya, jadi diinvest, habis diinvest kan jadi strategic partner kan, jadi ya dibimbing juga. Ada satu business ideas yang lo udah Elevate Women invest dan menurut lo tuh sangat menarik untuk di-share? Dari Elevate Women kita waktu itu 20 women entrepreneurs kan yang pitch, 15-nya dapat deal. Wow. Jadi emang keren-keren banget gitu. Aku invest di Aska, itu ada animation studio, IP, development yang aku suka banget. Abis itu banyak banget ada Muki, ada beauty products. Tapi semuanya itu tuh mereka tuh datangnya dari permasalahan again, which I love. Why? The why. Jadi mereka menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Jadi senang sih. Kai, ayo Kai, abis ini kita bikin Kai, kita pitch. kita bikin PH. Mungkin in our last few conversations, kan lo ini kan juga staff khusus milenial, but lo juga ada tadi di CXO juga sekarang, lo di City Corp juga. City Corp if I'm mistaken under CXO ya? Iya betul, jadi CXO is under City Corp. Nah terus lo juga ada creative partner. How do you manage the time and how do you kayak gimana caranya nih? Jujur, Dav, gue masih harus belajar banyak banget sih untuk manage waktu gue, karena gue jujur masih agak lumayan sulit ya, apalagi dulu tuh gue lumayan gak dengerin badan, jadi gue tuh dulu kayak kalau dapat opportunity apa tuh gue ambil semua gitu loh, hajar gitu, tanpa gue memikirkan badan gue, tanpa gue memikirkan the end results gitu. Tapi sekarang gue udah lumayan membaik, jadi gue sekarang udah mulai memilih-milih gitu ya, gue harus tahu prioritas. Jadi gue ada matrix gitu, Dav. Jadi basically gue selalu mendahulukan yang low effort. Jadi effortnya tuh rendah tapi impactnya besar. Abis itu yang kedua adalah high effort atau kayak bigger effort tapi bigger impact. Tapi yang udah kayak low impact tuh udah gue nggak kerjain lagi gitu. Jadi gue fokus on low effort high impact and high effort higher impact. Jadi intinya high impact gitu loh. Iya, jadi intinya ya harus apa yang gue kerjain impactnya harus besar gitu. Jadi gue harus bisa lihat nih gitu, kalau gue kerjain ini impactnya apa, impactnya besar nggak? Kalau impactnya besar gue kerjain. Gitu. But I can imagine, I think you have like back to back meetings ya sekarang nih. Lo lagi di sini, mungkin abis lo tadi langsung meeting gitu. Iya. When do you have time to think? Ya biasanya justru di keribetan itu ya, di kayak back to back meeting dan segala macam ya, kadang-kadang ya itulah dimana otak gue bekerja sangat luar biasa sih, Dav. Biasanya malah karena kepepet, terus malah karena kayak banyak tekanan, malah otak gue tuh bisa berpikir lebih cepat. Dan pasti sebagai lo juga lebih dewasa, lo juga bisa memfilter lagi. Tapi of course lah ya, lo juga butuh break, lo juga harus. We're young, have fun. Exactly, penting banget untuk lo memikirkan kondisi fisik lo, tapi juga kondisi mental lo juga, karena it's very important gitu. Dan gue juga selalu, dulu gue sangat tidak aware akan itu gitu ya, tapi sekarang gue mencoba untuk lebih aware sama my mental health juga sih. Is there things you do to be more aware of your mental health? I guess yang tadi ngobrol sama diri lo sendiri. Iya, gue ngobrol sama diri gue sendiri. Gue juga sometimes take a break lah ya, sedikit-sedikit gitu. Habis itu gue juga harus bisa, sekarang gue udah mulai tahu when to stop. Kayak when to stop for a second. Jadi udah mulai bisa belajar mendengarkan tubuh gue. Karena gue juga punya asam lambung, gue punya itu, punya ini gitu kan, Dav. Jadi gue harus bisa mulai mendengarkan tubuh gue lah gitu. Pernah lo kayak agak take a break dan lo kayak kabur aja gitu bentar, kayak travel just by yourself solo gitu? Nggak pernah. Is there something you're thinking of maybe in the future? Yes, maybe. Cuma sekarang gue lagi seneng-senengnya banget sama pekerjaan gue, Dav. Jadi gue nggak bisa melihat gue tuh sehari nggak kerja gitu. Keren banget sih. Nggak, tapi ini kadang-kadang suka aneh sih gitu. Gue merasa bahwa kayak gue harus agak chill gitu ya. Cuma kayak nggak bisa, Dav. Karena memang gue suka banget. Gue bener-bener passionate about workaholic ya. Iya. Dan anak muda harus workaholic. Dan emang kadang-kadang gue suka dibilang gitu kan, kayak lu tuh terlalu ambisius deh. Kayak lu terlalu ambisius. Tapi menurut gue, emang kenapa ya gue terlalu ambisius? Menurut gue ambisius tuh baik kalau lu tahu gimana caranya lu put that energy gitu. Karena menurut gue ambisius tuh bagus. Karena kalau lu nggak ambisius, ya lu kan nggak akan pernah bisa sampai ke tujuan lu kan. Gitu. Jadi menurut gue
ambisius itu adalah power atau fuel untuk gue terus berjalan gitu. Gitu sih. Karena gue tahu bahwa menjadi pengusaha it's a never ending marathon. Jadi jadi pengusaha tuh bukan kayak lari sprint kan, Dav. Satu kali cepet selesai kan, enggak. It's a never ending marathon. Dan gimana caranya lo bisa terus berlari di maraton itu, ya dengan cara lo harus punya ambisi. Kalau enggak lo nggak akan bisa kuat untuk melari maraton itu. Gue tuh sebenarnya kemarin sempat ngeliat lo di I think with Sarah Sechan, I think is that CX, your interview with Sarah Sechan ya. Lo sempat bilang kayak mungkin ini relevan juga sebagai kita anak muda. Lo sempat bilang bahwa you like to treat your employees or workers as a family, right? Dan itu menurut gue juga ada sedikit problem juga di sana, karena how do you kayak misalnya kalau kita terlalu dekat juga, iya kayak nanti kalau misalnya juga kita terlalu baik juga, nanti juga apalagi di bisnis itu kan butuh disiplin, dan pasti gue juga kadang ngerasa berbisnis dengan sahabat, berbisnis dengan teman itu kan kadang sedikit baper itu juga ada. Pertemanan dan pekerjaan tuh harus two different things gitu. Betul. So how do you membedakan gitu? Sekarang hampir semua tim gue itu adalah sahabat-sahabat gue. Jadi most of my team itu adalah sahabat-sahabat gue. Tapi kita tuh dari awal kita memutuskan untuk berbisnis bareng atau mereka masuk ke usaha gue gitu ya, ke bisnis gue. Kita tuh udah set boundaries. Jadi tuh udah ada macam-macam lah, udah ada hitam di atas putihnya, ada NDAs, di talk through it dulu, ada perjanjiannya gitu. Jadi lo harus, emang itu penting banget sih, lo harus bisa ngebalance between profesional sama ya lo sahabatan gitu. Jadi saat lo lagi bekerja ya lo bekerja, ya saat lo lagi berteman lo berteman gitu. Tapi there's something amazing bekerja sama sahabat atau bekerja sama teman-teman lo sih. Karena tadi gue tuh selalu merasa CXO tuh kayak sebuah keluarga ya, a very big family gitu. Dan dimana saat kita menjadi family, mereka tuh punya trust yang lebih besar terhadap gue. Terus yang kedua, secara performance mereka itu juga jadi lebih baik, Dav. Kenapa? Karena pertama, I treat them, kita punya mutual respect. Kedua, we have the same objective, we have the same vision and mission. Yang ketiga adalah itu tadi, karena kita culture-nya adalah very kekeluargaan gitu ya. Jadinya mereka juga jadi sense of ownership lebih besar. Nah, saat tim kita punya sense of ownership yang lebih besar, mereka akan bekerja lebih keras dan lebih lagi. Dari saat itulah performance jadi semakin semakin naik gitu. So what would you do if one of your employee is kind of underperform because of karena udah mungkin juga terlalu nyaman, terlalu juga kayak kebanyakan hahaha. Itu kuncinya adalah komunikasi. Semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jadi you just have to communicate. Dan kalau yang gue tangkap tadi pastinya pertama itu harus benar-benar talk through it. Dari awal harus yang jelas. Betul. Hitam di atas putih juga is very important loh. Kadang-kadang ada yang mau mulai bisnis, udah bisnis yuk bersahabat kita bisnis, tapi nggak ada hitam di atis putihnya. Nanti uang bisa dibawa kabur, ini bisa itulah gitu kan. Jadi it's very important untuk ada hitam di atas putihnya. Put yang terakhir nih, what is a success in your own definition? Sukses ya. Success in my own definition adalah legacy. Jadi bisa punya legacy. Jadi saat nanti gue udah nggak ada gitu ya, gue berharap karya gue atau ilmu gue atau apapun itu masih bisa dipakai, masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan gue pingin banget nantinya kalau misalkan gue juga udah nggak ada gitu ya, nanti kayak all the little girls di Indonesia gitu ya, kalau misalkan ditanya pingin jadi sosok seperti apa atau pingin jadi seperti apa gitu, gue tuh pingin bisa menjadi pingin bisa menjadi sosok yang bisa menginspirasi mereka untuk bermimpi setinggi-tingginya, untuk melakukan apa yang mereka mau dan untuk bisa sukses in their own terms sih. So it's not purely just about money. Exactly, it's all about legacy and impact. Legacy and impact. Dan harapan untuk anak muda sebagai kita sekarang? Harapan untuk anak muda di luar sana semua harus ingat bahwa Indonesia ini, kemajuan Indonesia ini adalah di tangan kita. Jadi kita harus benar-benar, yang pertama adalah kita tuh harus berdamai sama diri kita sendiri.
Itu paling penting banget. Jadi kita harus tahu kita maunya apa, sukanya apa, dan segala macamnya. Explore your passion dan segala macam. Yang kedua harus ingat bahwa this is not all about you, gitu ya, karena menurut gue saat lo udah bisa membuat impact, udah bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu luar biasa banget gak sih Dev rasanya. Keren. Kayak lo bisa untuk society aja, untuk banyak orang, untuk kayak apa namanya your friends atau apa tuh udah pasti udah sangat menyenangkan. Yang ketiga adalah kita punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan banyak permasalahan yang ada di Indonesia dengan inovasi-inovasi kita, dengan kreativitas kita gitu. Jadi I think itu sih yang pesan-pesan gue. Sama jangan lupa adalah berproses, bahwa kita punya prosesnya masing-masing, waktunya masing-masing, dan kita punya racikan suksesnya masing-masing. Jadi itu sih. Dan semua orang juga pasti akan bermanfaat in their own ways. Exactly, semua orang bisa bermanfaat in their own ways. Okay, but thank you so much for Thank being you so here. much, terima Oh my kasih God, Dad. thank you, it's very Terima nice catching up with kasih. you. Thank you. Yeah.